perjalanan dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra Consulting. Dan senang hari ini saya kembali bisa bersama yang punya gitu ya, Mbak Novi atau Bu Novi yang Ningtyas-Tuti. Ya. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi, Mas Aldi. Kita nggak perlu terlalu harus menjaga jarak ya. Oh, oke. Kita jaga kesehatan masing-masing. Jaga kesehatan itu menurut saya lebih penting gitu ya. Oke, karena kenapa saya memprolog itu karena hari ini terima kasih Bu Novi juga sudah membuat diskusi kita ini jadi sangat dekat dengan keseharian begitu ya, karena kita nanti akan memperbincangkan satu dari apa yang sudah disampaikan hari Minggu yang lalu dalam konpresnya oleh Presiden Joko Widodo sendiri, bahwa satu yang dianjurkan itu adalah bekerja dari rumah begitu ya, work from home. Dan hari ini kita akan mendiskusikan itu, ya benar ya Bu Novi ya? Iya, betul. Hari ini kita akan mendiskusikan itu, tentu saja ini kaitannya dengan dampak dari virus corona. Dan Bu Novi juga mengajak Pak Dwiken Hendrawanto, benar ya? Betul. Dari Apindo. Sekjennya Apindo. Saya sapa saja langsung ya. Langsung silakan. Pak Dwiken, selamat pagi. Pagi. Ya, nama saya Aldi, Pak. Pak Aldi, ya. Ya, nama saya Aldi. Selamat pagi juga seluruh pendengar Radio Mercury di Surabaya. Suaranya keren ya. Ini kalau sering-sering datang di sini penyiarnya jadi minder ini. Terima kasih Pak Dwiken. Yang sekarang di Apindo sebagai sekjen ya. Baik Pak, ya benar Pak. Saya sebagai pengurus Apindo Jawa Timur. Juga ada beberapa organisasi profesi yang saya pimpin. Apa aja itu Pak? Di bidang sumber daya manusia, PMSM DPD Jawa Timur. Kemudian PMSM ada itu Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia. PMS Jangan keliru yang sepak bola ya. Iya, kalau yang PSMS itu. Ya, betul. Ini PMSM, apa namanya? Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia. Betul. Kalau di situ apa ketua? Saya ketuanya. Ketuanya gitu ya. Terus apa lagi Pak? PSSI enggak ya? Tapi hari ini bajunya Apindo ya. Tapi sama aja sih sebenarnya, karena ini kan kaitannya dengan dunia usaha begitu betul, ya. Terutama juga sumber daya manusia. Saya ke yang punya ide dulu, Bu Novi. Apa yang kemudian sebagai seorang konsultan begitu ya, ketika Pak Jokowi atau mungkin diikuti juga oleh beberapa pejabat-pejabat di tingkat bawahnya itu menyerukan, mungkin yang menyerukan untuk bekerja dari rumah baru presiden ya, karena gubernur, wali kota juga tidak ada. Tapi apa yang Ibu Novi waktu itu kemudian rasakan gitu, wah ini ada sesuatu yang aneh atau yang baru buat Indonesia atau apa begitu? Iya, saya melihatnya sebagai sesuatu yang cukup serius gitu ya. Jadi cukup serius karena sampai presiden menginstruksikan. Nah, gitu. Itu dia. Seperti itu. Jadi tapi itu adalah satu langkah positif, keterbukaan dari pemerintah ya, bahwa kita nggak nutup-nutupin gitu. Selama ini kan kesannya memang seakan-akan ditutup-tutupin gitu ya. Terus ketika memang akhirnya didesak disampaikan tentang hal itu. Tetapi yang sebenarnya yang harus tentunya kemudian saya melihat bahwa dampak dampak yang lanjutannya itu ternyata membuat beberapa orang tuh kesannya itu seakan-akan panik. Itu yang kemudian saya rasakan gitu ya. Bahwa memang virus corona, dan ini jenisnya yang COVID-19 gitu ya. 19. Betul. Ini jenis virus baru gitu ya. Yang namanya tadi itu corona itu sebenarnya banyak, tetapi yang ini yang COVID-19 ini yang virus baru yang memang cepat menyebar, terus kemudian cukup berbahaya karena bisa mematikan gitu, mematikan karena obatnya belum ketahuan gitu kan. Karena obatnya belum ketahuan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat potensinya gitu ya, potensinya itu kita harus identifikasi dulu gitu, karena dari korban-korban yang kemudian diumumkan sampai kemarin berapa, 90 berapa ya, 96 ya, sudah menambah lagi 117 kalau nggak salah 117 ya gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa diidentifikasi. Sebenarnya mereka-mereka yang terkontamin pernah berhubungan dengan orang-orang dari luar yang baru datang dari luar negeri seperti itu. Jadi kalau memang selama ini kita di lingkungan kita ini tidak terlalu banyak intensitas
hubungan yang seperti itu. Mungkin tidak perlu terlalu jadi paranoid banget seperti itu. Jadi saya melihatnya seperti itu gitu, karena sebenarnya orang bisa saja kena virus tersebut, tapi dia sendiri nggak kena, artinya dia nggak sakit. Tetapi memang dia bisa menularkan ke orang lain yang lebih rentan. Jadi yang secara usia di atas 50 terus kena beberapa penyakit itu kayak misalnya jantung sudah paru-parunya gitu terus kemudian darah tinggi, diabetes yang seperti itu. Seperti itu. Jadi lebih kita jaga bagaimana sih lingkungan di tempat kita supaya kita itu bisa terminimalkan dari hantaman virus tersebut. Betul. Apalagi kemarin testimoni sudah disampaikan di publik ketika sembuh 1, 2, 3-nya itu kan akhirnya sembuh gitu ya. Betul. Maka memang benar bahwa ini penyakit yang self-limiting disease gitu ya. Betul. Jadi artinya sebenarnya tidak ada masalah. Nah, saya kok melihat pemerintah yang kurang mensosialisasikan bahwa jangan takut. Jadi kesannya malah memang kepanikan dimulai dari pemerintah sendiri gitu ya. Iya. Hanya mengumumkan jumlahnya bertambah setiap hari. Iya, betul. Begitu kan. Nah, tapi kita lihat dari dunia usahanya ya. Boleh mungkin Pak Sekjennya Apindo ini, Pak Dwi kan bisa memberikan gambaran begitu. Kalau dampak virus corona bagi perusahaan dan kemudian sektor bisnis yang terpengaruh dengan virus ini, bagaimana Pak Sekjen? Oke. Baik, memang dampak dari virus corona ini bagi dunia industri adalah sangat berat sekali ya. Karena ini isu ini bukan hanya skala nasional tapi udah global. Jadi sudah pandemi ya Pak ya. Iya betul. Jadi dampaknya udah luar biasa. Kalau ditanyakan sektor bisnis apa aja yang berdampak, ya hampir semua bisnis, ya mulai dari dunia manufacture hingga bisnis pariwisata pun ataupun yang lain, makanan dan minuman udah semuanya pasti deh. Iya, betul. Garam ya. Semualah, hampir semua bisnis pasti berdampak. Di bisnis yang di IT pun aja udah ada dampak juga, berdampak juga semuanya. Saya kira gitu, Pak. Ya, jadi artinya memang ini mau nggak mau, suka nggak suka juga menjadi pukulan yang lumayan berat untuk dunia usaha ya. Benar Pak, benar. Jadi ya tadi kalau Bapak sampaikan bahwa dari pemerintah sudah banyak pengumuman dan sebagainya. Jawa Timur pun juga bergerak. Mumpung kita lagi di Jawa Timur ya. Jadi kemarin Ibu Gubernur juga udah memberikan ada surat-surat juga, dan kemudian ada dari Naker juga kemarin juga udah memberikan himbauan-himbauan yang tentunya untuk mulai dari sosialisasi bagaimana cara penyakit itu bisa menular dan sebagainya, hingga cara pencegahannya. Kemudian ditambah lagi kemarin budayakan untuk hidup bersih ya, mulai dari cuci tangan, terus jika batuk dan sebagainya atau sakit atau demam lebih baik untuk tidak bekerja dan sebagainya. Itu udah ada himbauan dan bersurat juga. Saya kira semua instansi juga udah mulai giat juga untuk lebih juga peduli dengan kondisi yang ada ini. Ya, gitu. Pak Sekjen mumpung bicara di sini, dalam rapat-rapat bersama Gubernur Kofifa, apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Gubernur untuk dunia usaha? Kalau untuk dunia pendidikan kan sudah jelas bahwa anak-anak SMA SMK libur sampai tanggal 29 begitu. Kalau di dunia usaha sendiri yang sempat dibicarakan mungkin bukan cuma dengan Ibu Gubernur, tetapi dengan jajarannya. Kalau Ibu Gubernur sudah instruksikan ke beberapa dinas. Tapi kalau untuk terkait dengan dunia usaha sendiri, kita umpamanya duduk di sebuah perusahaan, tentunya harus sudah action juga dengan kondisi yang ada ini. Langkah-langkah yang memang harus dilakukan seperti tadi, ya tentunya pemakaian hand sanitizer mulai dari depan, kemudian pemakaian temgan ya, dengan mengecek suhu badan itu ya. Untuk para pekerja sudah mulai banyak perusahaan yang kemarin melakukannya. Jadi hal ini adalah cara antisipasi agar epidemi atau virus atau wabah ini bisa masuk sampai di perusahaan atau di dunia usaha setiap rekan-rekan kerja. Ya, tapi so far belum ada apakah bentuknya himbauan atau perintah dari gubernur atau jajarannya untuk kemudian merumahkan, quote unquote, merumahkan bekerja dari rumah, belum ya? Belum ada ya? Belum.
Dan tidak berharap untuk itu ya? Jangan, karena kalau different ya, karena kalau dunia industri memang cukup berat kalau sampai harus, karena kan terkait dengan mesin. Iya, benar itu dia. Atau pekerjaan-pekerjaan lain yang memang sifatnya memang harus dikerjakan oleh pelayanan. Dikerjakan oleh tenaga manusia. Apalagi Kemenaker, saya mengakses infonya, Kemenaker bilang kalau mau kerja dari rumah gajinya penuh. Nah, ini saya serahkan ke Bu Novi sekarang. Ini gimana nih Bu kalau misalnya ada ketentuan seperti itu? Ayo dijawab sebagai pengamat politik sekarang. Waduh, pengamat politik. Belajar dari Mas Suami aja. Betul. Bicara politik itu paling tidak seneng saya. Oh loh. Enggak, jadi gini. Tapi menikah sama pengamat politik gitu ya. Ya, tapi gimana Bu secara ini? Jadi sebenarnya ketentuan untuk bekerja dari rumah itu kan ada gitu ya. Jadi surat edarannya dari Menteri juga ada bahwa untuk bekerja dari rumah itu artinya bukan sekedar kemudian orang nggak usah kerja, nggak usah datang ke kantor, terus kemudian pekerjaan ini dibawa pulang, bukan sekedar itu kan. Jadi sebenarnya ketentuannya itu intinya adalah menyatakan bahwa kalau kita memberlakukan tadi WFH, work from home, seperti itu, ketentuannya adalah ini tadi, satu, ada atasan yang bertanggung jawab untuk memberikan tugas ya. Jadi memberikan tugas kepada karyawan-karyawan tertentu tentang tugas-tugas atau target-target yang harus dicapai selama dia bekerja dari rumah, gitu kan. Jadi artinya ketika atasan ini memastikan itu, dia juga memastikan bahwa data-data yang keluar ini adalah data-data yang sifatnya tidak istilahnya tidak data-data yang penting banget buat perusahaan gitu ya. Karena kalau misalnya data itu dibawa-bawa terus kemudian hilang di tengah jalan, risikonya juga cukup besar gitu. Jadi tadi itu tetap tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dari rumah. Lalu kemudian ini tadi si karyawan yang bekerja dari rumah, dia juga harus mengikuti paling enggak dia standby di waktu-waktu jam kerjanya. Jadi kalau misalnya jam kerjanya 8 sampai 4 ya dia standby di waktu-waktu tersebut. Dan dia juga membuat laporan atau memberikan report tentang apa yang sudah dia kerjakan dari apa yang sudah dia kerjakan di rumah, seperti itu. Jadi tetap sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi begitu ya. Nggak bisa kita melepas begitu saja begitu ya. Karena persepsinya hore gitu kerja dari rumah tuh hore. Jadi sebenarnya anak-anak SMA sama karyawan itu kan sama sebetulnya gitu ya. Sebenarnya begitu sama. Bekerja dari rumah, anak-anak sekolah libur, ke mall semua. Kita ke penelpon. Mungkin ada Pak Sekjen. Jadi cepat ada yang menelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Oke, silakan monggo. Ada Bu Novi dari MSI Consulting, ada Pak Dwiken dari Apindo, Sekjennya Apindo Jatim. Monggo Mas. Itu yang Dewa. Apindo itu kayak yang penyanyi zaman dulu itu yang the war and then yang itu suaranya ya. Ganteng loh. Pak Dwiken ganteng loh orangnya. Coba nanti lihat di Facebooknya Merkuri itu. Iya. Tapi masih menjabat si direktur ini kan, Merkuri ini kan. Oh iya. Kalau misalnya umurnya sama ya gantengan saya. Oh iya, pada zamannya ya. Ayo, apa yang mau di-sharing kan? Sharing berbagi. Gini jadi, bagaimana dampak yang bisa didapat oleh pekerja harian. Nah, ini kan susah juga ya. Silakan kerjakan di rumah, ya sing gajine bulanan. Lah aku nek gak dodolan sak dino gak metu lah sing makane aku sopo kan ngono ya. Susah itu. Anda kan bisa pakai online. Iya nek wonge percaya karo ojeke diidoni terus gak sido corona. Lah kan orang jadi gak berani lagi mau pesan online, takut driver resi enggak kan ngono maneh. Aduh ini kecuali kalau delivery langsung dari restorannya atau orang yang bersangkutan, tapi ini kan mesti dioperkan orang ketiga baru dioper ke customer, itu kan susah juga. Bagi warung-warung mana mungkin ya bisa punya delivery sendiri, pasti kan otomatis kalau pedagangnya punya adik atau ponakannya terno itu bisa, tapi nek mau waduh itu kan harus nambah orang lagi. Itu bagaimana resiko untuk yang harian, termasuk yang mau beli juga kalau nggak bisa keluar ya susah juga. Yang kedua juga pekerja buruh. Nah ini suruh di rumah kan semua apa bisa ya ngerjakan linting rokok di omah nih ya. Atau bikin industri tekstil. Saya bawa pulang dulu benangnya ya Bu, nanti jadi kain saya tarik ke kantor. Aku gak itu bayang loh. Saya pikir itu. Jadi kalau menurut Anda harusnya apa? Solusinya adalah asupan makanan itu yang harus didukung gitu loh. Jadi mereka ini karena sakit karena apa? Makannya jajan nih. Iso kasih tentang pencerahan
bontoto panganan dhewe itu lebih bagus. Nek gak sempet sarapan, gak sempet gawe masakan. Ya berarti berdayakan kantin kantor dan harganya jangan harga terlalu menusuk. Rata-rata di mall iku tukune malah di pinggir jalan karena di mall ini larang. Ya bisa nggak sih antisipasi untuk makanan itu yang terus juga kalau emang nggak ada perlunya ngumpul nyangkruk rokokan bergerombol, mending nggak usah lah. Mending nih rokokan bisa misah ngono lho. Jadi ojo terus mumpung si radio yo ngumpul 10 orang. Itu kan juga nggak bagus karena kita lagi social distancing ya. Bagaimana menghindari kerumunan. Saya nggak penting nggak usah ngerumun ngono lho. Terus yang terakhir, bagaimana pendapat dari narasumber? Ibu Khofifah meliburkan anak sekolah, tetapi kebijakan sing duwe magang itu gak ngeliburno gitu loh. Padahal ada beberapa tempat magang itu juga, oh iya gak apa-apa deh anak sekolah yang masih magang di kami kita liburkan. Tetapi ada tempat magang, saya tahu sendiri, saya ngomong, loh kamu kok masuk? Iya, temanku pada libur semua loh yang magang itu. Cuma tempatku tok ada boleh libur. Loh, ini kan harusnya kan gak boleh kayak gini gitu loh. Anak sekolah kalau memang oke lah dia punya kewajiban untuk magang. Oke lah, ini bulannya magang, kalau gitu di spend aja, di cancel, di hold. Bisa magangnya setelah ini pandemik hilang, mungkin bisa November diundur, nggak apa-apa, resiko mundur, memang nilainya akhirnya mundur juga. Tapi ini kan pengganti biar resiko penularan anak ke dewasa, karena makanya anak diliburkan tuh kenapa? Anak-anak sering nongkrongin depro, dek ngisor, tiap pahanya itu langsung dek trotoar, lalu datang-datang ke rumah langsung mencong dek kasure. Itu kan kotor ya bajunya ya. Gimana orang bisa nggak nular ya orang tuanya kalau anaknya juga nggak bisa bersih? Terima kasih. Selamat pagi. Monggo, selamat pagi Mas Dewa. Sudah kami tangkap apa yang ingin Anda sampaikan, tapi para narasumber saya break dulu, kita ke pesan-pesan dulu. Ya, terima kasih Mas Dewa sudah memberikan beberapa catatan, meskipun mungkin saya percaya Pak Dwiken dari Apindo juga tidak mungkin bisa menanggapi semuanya. Tapi menarik juga sebenarnya asupan gizi begitu ya. Harusnya saya mikir perusahaan tuh harusnya kemudian mulai memperbaiki gizi karyawannya gitu ya. Dikasih ekstra puding atau apa, kan enak gitu ya. Kan saya karyawan gitu. Sebentar Pak Dwiken, saya tambahin dulu. Apa Nil? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Andi. Adanya himbauan work from home, apa dampak paling terasa di usaha milik Pak Dwiken sendiri? Apa langkah yang dilakukan? Kemudian ada Ibu Lita, dari kacamata Apindo, efektifkah sistem work from home ini? Oke, baik, terima kasih. Nanti ditanggapi karena sebenarnya memang belum ada istilahnya himbauan untuk work from home. Monggo Pak Dwiken. Baik, tadi Pak Mas Dewa ya, tadi ada pertanyaan yang pertama ya. Menanggapi isu bahwa pengelola SDM tentang bekerja di work from home. Memang hal ini cukup berat ya, karena isu work from home ini juga selama ini di Indonesia culture atau budaya kerja yang di rumah itu masih belum banyak ya. Meskipun sekarang ini di kota-kota besar, di Jakarta, bahwa kegiatan work from home ini sudah banyak, terutama untuk bidang-bidang atau jenis-jenis industri yang tidak harus ke kantor ya. Dia gitu tadi udah Bu Novi sampaikan bahwa dia di luar tidak ada masalah, tapi mesti harus ngasih report dan sebagainya. Kemudian kalau memang ini di dunia industri manufacture harus dipaksakan, terus terang aja memang tidak bisa, karena sana pun kalau itu sampai terjadi kan sama dengan menutup industri ya, terutama industri yang pakai mesin, padat karya dan sebagainya itu otomatis tidak bisa operasional kalau begitu ya. Tadi kalau sampaikan bahwa bahan rokok kelinting di rumah. Kemudian kalau buat tekstil mintal di rumah itu mintal pakai apa ya, kalau tenun gitu ya nggak apa-apa gitu. Betul, ya. Itu sangat tidak mungkin sekali, karena ya terus terang aja memang padat karya ataupun banyak tenaga manusia yang sifatnya manual ini tidak bisa, instruksi itu tidak bisa, work from home itu memang tidak bisa dijalankan. Kemudian terkait sama efektifkah atau bidang apa yang memang tadi cocok untuk pekerjaan itu dilakukan di rumah, ya banyak ya. Jadi mungkin
ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Ada mungkin di departemen tertentu seperti departemen marketing yang dia kan lebih banyak memakai jasa komunikasi mungkin by telepon atau email dan sebagainya, atau mungkin yang lainnya yang sekarang ini di dunia IT ataupun di dunia desain yang memang itu pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan di rumah ya. Saya rasa itu yang bisa dikerjakan gitu. Tapi kalau di dunia industri sendiri terus terang aja memang ini agak sulit. Ya, dan so far Apindo juga belum kepikiran untuk menerapkan itu ya, yang sudah justru malah menyiapkan hand sanitizer, kemudian jadi cara alat pencegahannya, tubuh gitu ya. Cara pencegahan, terus sosialisasi kalau ada kedampak dan sebagainya, kemudian ditambah lagi tool-tool yang lainnya mungkin cuci tangan, tempat cuci tangan yang mungkin tadinya mau masuk ke area industri biasanya langsung kerja. Ini mungkin tidak disediakan mungkin dengan wastafel ataupun cuci tangan. Iya. Gitu. Budaya bersihnya ya. Kalau soal asupan gizi ya diperbaiki sendiri-sendiri ya. Betul. Betul katanya Bu Novi. Ya, karena itu itu kan kalau umpamanya itu juga tergantung dari pribadi atau individu ya. Betul. Jadi karena kesehatan ini ataupun budaya hidup bersih ini kan dimulainya dari diri sendiri, bukan karena harus orang lain. Iya, bukan karena dipaksa-paksa gitu ya. Dari diri sendiri. Ya, Pak Andi sekarang sebelum ke Bu Novi, Pak, pertanyaan Pak Andi ya, yang apa dampak paling terasa? Mungkin terasa kalau work from home karena memang belum nggak ada dampaknya begitu ya. Tapi kalau saya ingin tanyakan ke usaha milik Pak Dwiken sendiri, dampak dari merebaknya virus corona ini, ada dampaknya nggak Pak? Banyak Pak. Yang jelas memang ada penurunan produksi, order dan sebagainya. Seperti contoh tadi yang awal bahwa seperti bisnis manufacture ya. Kalau ada berapa partnya itu yang diimpor dari luar gitu ya. Begitu masuk ke Surabaya atau di pelabuhan itu kan mesti sekarang ini ada proses yang namanya pengecekan ya dari bagian kesehatan yang memang harus mengecek personel di kapalnya, dan itu nanti harus ada pengecekan lagi tentang produk-produk yang dikirim di sini masuk sini, dan itu menghambat juga dengan part-part dari industri yang yang diperlukan gitu. Seperti contohnya kemarin ada masukan dari industri sepatu sandal, itu juga ada partnya ataupun bagian-bagian yang diimpor dari Cina yang untuk masuk di sini juga yang dulunya bisa cepat sekarang agak sedikit panjang, dan ini berpengaruh pada dunia industri gitu. Sangat berpengaruh memang ya, cukup luas dampaknya. Betul, ya. Mungkin termasuk bahan baku juga ya. Iya, betul. Bahan baku ataupun bahan raw mat yang diimpor dari Cina ataupun dari luar atau yang dari negara-negara yang ternyata virus itu sudah memabah di sebuah negara, pasti akan mendapatkan istilahnya cegah tangkal dulu lah. Cegah tangkal, iya. Oke. Sekarang saya ke Bu Novi yang juga galau gitu ya. Tapi galaunya ini karena nggak bisa ke Malang ini kalau kalau di lockdown sama wali kotanya. Oke, itu urusan lain. Bu Novi, apa komentarnya soal Mas Dewa, kemudian juga penjelasan dari Pak Sekjen Apindo, Pak Dwiken? Oke, jadi terkait tadi bisnis-bisnis mungkin sekarang jawab punya Pak Andi tadi. Apa sih bisnis-bisnis yang sekiranya terdampak? Pengamatan saya bisnis-bisnis yang memindahkan orang dan barang kayaknya seperti itu gitu. Jadi yang terkait dengan itu, jadi memindahkan orang dan barang itu berarti termasuk kalau orang itu kayak pariwisata, transportasi, terus hiburan kayak gitu ya. Terus exhibition gitu, restoran, traveling juga. Traveling juga. Yang traveling pariwisata seperti itu. Terus ya itu tadi pengangkutan itu tadi, apalagi kalau itu tadi banyak kota yang akan menutup kotanya
saya untuk tidak masuk ke sana kan ini bisa dibayangkan ini kebutuhan di sana bahan-bahan makanan dan macam-macam. Bu Novi galau lagi. Galau sekarang jadi. Malah ditutup aja galau loh Pak Dwi kan gimana coba? Kalau mama kayak begini ya Bang gitu. Iya, saya berharap itu sebenarnya nggak sampai kayak gitu ya karena ini pasti berdampak ya. Betul. Dunia industri di Malang pun juga banyak industri yang memerlukan sarana transportasi, sarana kunjungan dari setiap orang ataupun mesti bayar yang masuk ke Kota Malang dan sebagainya. Ini kan pasti berdampak ya. Jadi kita ada himbauan untuk Malang ditutup. Baik itu warga luar Malang masuk Malang nggak bisa, orang Malang keluar juga nggak bisa. Ini janganlah. Mungkin kalau distribusi nanti saya ngakalinya itu ketemu di enggo-enggoan gitu ya mungkin ya. Sini menurunkan lah ya. Pengkolan Karang lu. Sini nurunin, sini ngangkut, wes balik lagi gitu kali ya. Tapi saya berharap ini tidak ya karena tidak ya, benar ya. Malang pun juga kota yang banyak industrinya di sana. Iya. Dan ada industri-industri besar yang memang sangat tergantung dengan ini ya, tergantung dengan aktivitas keluar masuknya barang dan lain sebagainya. Ya, kalau dari segi perusahaan ini beberapa yang mungkin bisa dilakukan adalah ya hal-hal standar ya, pemasangan hand sanitizer di tempat umum, terus ada ini untuk ngecek suhu, pengecekan suhu karena kemarin saya ke beberapa tempat ke klien saya juga sudah seperti itu, di security sudah Bu maaf gitu, terus mau ditembak gitu ke batuk saya. Seperti itu, terus di pintu masuk di setiap ruang-ruang besar gitu saya lihat sudah disediakan hand sanitizer seperti itu. Terus kemudian ada juga yang menerapkan checklist. Jadi kalau mau masuk kan itu ada kita ngisi ya buku tamu gitu. Misalnya saya masuk ke Mercury, nama Novi dari instansi apa, mau bertemu siapa. Nah, itu benar-benar dicek apakah ada janjian atau enggak karena mereka membatasi masuk kan. Dan kemudian ada checklist lagi. Kalau biasanya yang terkait dengan K3 itu hanya ke bahwa kita tidak bawa sesuatu yang membahayakan nah itu checklist itu diberlakukan termasuk apakah Anda saat ini sedang merasa tidak sehat, terus kemudian ada riwayat habis bepergian atau enggak. Jadi security lebih memperketat di sananya seperti itu. Terus di perusahaan sendiri mungkin juga ini perlu disosialisasikan supaya karyawan tidak menjadi panik berlebihan gitu ya. Sosialisasi tentang virus COVID-19 ini seperti apa gitu sehingga mereka juga boleh waspada tetapi nggak usah terus kemudian jadi sangat reaktif berlebihan. Kemarin saya ke klien gitu yang saya rencananya mau meeting jam 1 ditunda jam 3 sampai setengah 5 baru ketemu. Karena yang pejabat yang saya mau temui katanya seharian kita 5 meeting 5 tentang semuanya tentang COVID-19, corona semua gitu ya. Seperti itu gitu, dan kemudian sebelum pulang mereka sedang mengidentifikasi mereka punya beberapa pabrik di beberapa kota sedang menginventaris di sana karyawannya berapa, sedang menghitung rasio. Jadi mau menyediakan masker, hand sanitizer, terus dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kan akhirnya menjadi repot gitu kan. Pengadaannya menjadi jadi ada di departemen pengadaan menjadi akhirnya jadi ini tadi kemarin sebelum saya pulang jam 6 itu mereka masih identifikasi seperti itu. Terus kemudian pembatasan dinas luar gitu ya. Jadi tadi itu pembatasan dinas luar, meeting-meeting dalam jumlah yang banyak, ikut seminar, pelatihan. Ini dampaknya ke kita kena loh Mas. Jadi kemarin mau in-house training, jadi nggak jadi in-house training. Kita mau sertifikasi, ini orang nggak berani ngumpul-ngumpul. Gitu. Sama. Disbudpar mau bikin acara, beriklan ke kita dibatalkan. PDAM mau hari air dibatalkan. Gitu. Dampaknya ke saya juga Bu. Kok jadi curhatan semua? Mungkin karena kapal juga. Iya betul. Gimana? Mungkin tambahan mungkin. Jadi yang Bu Novi sampaikan tadi memang betul ya. Jadi aturan sebenarnya sebelum adanya corona atau COVID-19 ini juga sebenarnya industri-industri itu sudah menerapkan kok sistem checklist tadi yang diisi Bu Novi untuk masuk itu bahwa tidak menderita ini dan sebagainya. Terutama di industri makanan dan minuman. Food and beverage. Itu udah rutin ya karena mereka udah ada berapa standar itu ISO dan itu intinya adalah keamanan untuk produk pangan. Jadi beberapa standar itu. Kemudian tadi nambahkan sosialisasi ya. Jadi
udah ada instruksi ataupun ada saran, ada langkah yang diambil oleh perusahaan, salah satunya itu pasanglah banner atau instruksi-instruksi yang terkait dengan virus ini ya. Jadi bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara bertindaknya, dan cara pengendaliannya. Jadi pasang aja di itu, karena kadang sosialisasi baik itu kita ada anjuran melalui pengumuman ataupun ada belum tentu mengena ya. Kalau umpamanya padat karya pekerjanya bisa 8.000 ataupun 1.000 ataupun berapa ribu pun belum tentu orang itu care ya. Itu kan corona kadang penyakitnya orang luar, saya nggak pernah berhubungan dengan luar orang itu kan biasanya orang beranggapan gitu. Kok bisa sampai di daerah saya, daerah saya aman-aman lah. Biasanya kan orang nggak ngerti kayak gitu. Jadi ini perlu memang benar-benar sosialisasi, dan ini bukan main-main. Saya kapan hari sempat prihatin melihat berapa WA gitu dibuat guyonan dan sebagainya. Jangan ini kan udah jadi kasus dunia ya, yang harus ditangani bersama, juga bukan sebagai bahan-bahan. Benar, apalagi corona yang kemudian panjangkan sebagai komunitas Rondo Merana, itu kan ada yang begitu kan. Betul. Itu yang memang kadang-kadang agak kebablasan. Tapi Bu Novi silakan. Bahkan ini saya kebetulan punya klien yang rumah sakit gitu ya. Saya tanya, ini kan para pegawainya ini kan berhubungan dengan orang sakit. Betul. Kita berhubungan sama orang sehat aja sudah parno kayak gitu, apalagi yang berhubungan gitu. Terus ya yang saya tanya itu tadi masih prosedur yang dilakukan ya tadi itu masih tadi yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, termasuk juga yang terutama adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu yang paling penting. Jadi ini terutama penyemprotan disinfektan di tempat-tempat yang banyak orang kemudian melakukan istilah orang menyentuh kayak gitulah. Seperti itu jadi ke sana. Terus termasuk juga ini sholat jamaah. Gitu ya. Jadi kalau sholat jamaah itu sekarang justru ya sudah tidak mungkin sementara kemarin tuh di musola itu pokoknya ya sholat aja. Jadi nggak harus orang banyak. Gitu ya. Sampai ke sana kemarin. Tapi kemarin ada juga yang mau menerapkan tuh saya tak konsultasi dulu sama takmirnya gitu. Nanti ini kan masalahnya masalah sensitif banget. Betul. Nanti ininya enggak bener, dalilnya enggak bener. Nah, itu dia. Jadi nanti dikira ada jadi sara sentimen sara gitu. Betul. Gitu. Dan yang penting juga ini klien saya yang di rumah sakit ini kebetulan kepala rumah sakit di sana di Pare yang salah satu grup yang saya tangani. Yang penting itu adalah itu tadi jaga kesehatan karyawan. Jadi mulai dari pola hidup sehat, cuci tangan minimal 3 jam sekali, terus mereka menggunakan masker dan APD lain sesuai kebutuhan alat pelindung diri, terus makan makanan bergizi, istirahat cukup. Istirahat cukup ini juga penting karena orang kalau stres, daya tahan tubuhnya turun, dia rentan terhadap penyakit. Seperti itu. Terus sampai rumah cuci tangan, terus kemudian direndam, jadi bajunya langsung direndam dengan sabun, dan yang untuk pencegahannya minum suplemen. Gitu. Jadi ya itu tadi lebih menjagain diri kita sendiri lah. Betul. Ya, karena memang kata kuncinya adalah kalau daya tahan tubuh kita virus apapun juga nggak bakal bisa menyerang kita. Nanti saya akan nanya ke Pak Dwiken juga karena kebetulan beliau ketua dari sebuah asosiasi yang membawahi teman-teman yang bergerak di sumber daya manusia. Ini peran sangat penting bagi divisi SDM di perusahaan untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik ke para karyawannya. Tetapi saya ke pesan-pesan dulu belum nanti juga bertanya kembali ke Pak Dwiken. Dan mengingatkan Anda untuk yang ingin sharing, monggo silakan, masih ada waktu di 0315620096 atau juga manfaatkan untuk sharing melalui WhatsApp di 0817300096. Ya, Mas Dewa melalui teman-teman di Posko juga mengingatkan ini soal mohon komen untuk magang. Jadi Mas Dewa menemukan ada anak yang magang di perusahaan, ada yang diliburkan, ada yang enggak.
mungkin ya kalau saya sih jawab gampangnya ya tergantung perusahaannya ya. Tapi monggo silakan kalau saya ke Pak Dwiken dulu ya, Bu Novi ya. Boleh. Baik, mungkin sedikit tentang magang ya. Itu memang kalau ada yang diliburkan dan enggak itu tergantung tempat magangnya di mana ya. Kalau tadi ada yang di dunia kesehatan seperti di rumah sakit, mungkin lebih baik memang program itu bisa diliburkan. Tapi kalau di dunia industri, selama industri itu masih berjalan, ya program itu tetap berjalan tentunya. Gitu ya. Karena rekan-rekan lainnya kan masih bekerja ya tentunya. Kalau khusus anak magang aja diliburkan gitu rasanya. Program magang itu kan akhirnya terhenti juga. Iya, karena sebenarnya semangat meliburkan itu nggak bagus juga begitu ya. Itu kenapa Gubernur Kofifa juga setahu saya last minute baru kemudian mengambil kebijakan itu karena rapat-rapat awalnya Bu Kofifa justru masih bersikeras. Tidak ada libur karena nanti takutnya libur ya ke mall, libur ya keluar kota, jadi kayak gitu ya. Nah itu. Tapi saya punya, mohon maaf, saya punya ini di tempat saya lagi ada anak magang gitu dari SMK gitu. Kemarin pagi saya kumpulkan ini, terutama ini Kevin ini kan yang anak-anak magang, yang mementori kebetulan karena anak magangnya IT gitu ya. Saya bilang, ayo sini anak IT, anak yang magang, kamu dikasih tugas apa selama ini gitu. Terus saya minta ini yang mementori itu ini sekarang kasih tugas dia seminggu apa saja gitu, harian saya bilang gitu, tulis harian kasihkan ke mereka atau saya berikan mereka, sudah kamu habis gini pulang gitu, kerjakan tugas ini, report setiap sore. Jadi tugas ini kamu emailkan setiap sore ke kita gitu. Nah itu yang seperti kata Pak Dwiken tadi memang pas gitu ya. Kalau kerjanya di IT kerjanya itu mungkin bisa diliburkan gitu ya. Gitu. Soalnya nanti daripada saya didatangi Iya. Tanya petugas gitu, ini ada anak magang tapi kok masih dipekerjakan gitu. Ya suaminya suruh maju dong. Mungkin sedikit saya tambahkan Waldi sama Bu Novi. Ya, jadi terkait sama skop bisnis tadi memang nggak semua bisnis itu yang bisa bekerja di dalam rumah atau di rumah ya. Betul. Kalau kita istilahnya orang langsung disamaratakan kepiauan dan sebagainya, ini kan sesuatu hal yang akan berdampak terutama ekonomi lah. Kita ini udah jatuh terus masa harus terus kondisi lebih jatuh lagi gitu ya. Iya, oke. Tadi pertanyaan saya mengingatkan Pak Dwiken soal teman-teman di divisi sumber daya manusia ini tetap harus memberikan pemahaman yang baik begitu ya. Karena kan mungkin saja karyawan kita itu, karyawan di perusahaan masing-masing kita itu ada yang well informed, ada yang tidak terlalu mendapatkan info yang ini, justru yang dibuka itu yang hoak-hoak, yang nyuruh orang libur-libur Gimana ada sebaiknya? Ada hoak yang izin besok masuk enggak, yang meninggal enggak perlu masuk, yang masuk lah ini itu dia. Itu kan kadang-kadang bagaimana teman-teman di SDM mungkin bisa menjadi tips untuk teman-teman yang sedang mendengarkan dan di divisi yang sama gitu. Jadi saya menyarankan tetap bahwa program sosialisasi dampak virus corona ini mulailah dikampanyekan di setiap industri. Jadi mulai dari tadi budaya bersih, cuci tangan, kemudian menjaga kesehatan, pemakaian tool-tool untuk kebersihan dan berdampak seperti pemakaian hand sanitizer, masker dan yang lain-lainnya. Ini untuk bisa langsung masuk action atau dilaksanakan di setiap perusahaan masing-masing. Karena semuanya ini kan kita ada unsur pencegahan di mana jangan sampai kita malah kelolosan terus, tapi kita lebih baik mencegah daripada mengobati dan seperti itu. Mungkin itu saran dari saya, Pak. Kampanye terus campaign sosialisasi yang harus lebih digerakkan secara terus menerus gitu, Pak. Dan SDM juga harus mengambil peran itu daripada nanti isu berkembang tidak karu-karuan di perusahaan begitu ya. Jangan-jangan nanti justru malah yang hoak-hoak itu mempengaruhi yang selama ini orang yang dapat infonya yang udah bagus-bagus, ketularan yang jelek-jelek. Bu Novi gimana?
Jadi yang sederhana kayak tadi ya. Kalau saya sih lebih fokusnya ke bagaimana kita menjaga karyawan-karyawan ini tetap sehat badannya lah seperti itu. Betul. Dan keluarganya gitu ya. Karena masing-masing orang ini kan di belakangnya ada buntut-buntut yang mengikuti gitu kan. Jadi keputusan untuk bekerja dari rumah itu bukan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang banyak orang kan merasa enak gitu, terus kalau nggak diberlakukan akan tanya gitu manajemen seperti apa kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dari kemarin ya lebih ke waspada gitu aja, waspada. Terus tadi itu sosial distance-nya itu yang harus dijaga. Terus ya perusahaan mungkin bisa kalau ada dana gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau dari saya melihatnya sebagai kesempatan untuk perusahaan itu menunjukkan atensinya terhadap karyawan. Jadi misalnya tadi itu untuk menjaga kesehatan, oke lah sekarang dana yang mungkin karena ini kita bisa alokasikan dana ini untuk memberikan misalnya vitamin ke mereka. Berarti CSR-nya untuk anak-anak sendiri gitu ya, bisa juga karena kondisinya sekarang begitu ya. Jadi misalnya seperti itu. Di kantor saya kebetulan karena kantornya nggak terlalu gede gitu ya, kita bagi vitamin C yang mereka nggak bawa ini. Ini enggak bawa, bawanya Rocky ini tadi. Kok saya nggak dikasih? Jadi vitamin C gitu ya. Terus mungkin juga menyediakan susu atau kacang hijau seperti itulah. Jadi sesuatu yang ya ini kan kondisinya seperti ini. Tidak tahu sampai kita lihat sampai 2 minggu yang akan datang gitu ya. Jadi karyawan itu juga yang seandainya dia masih bekerja di kantor, itu juga mereka lebih merasa kita aman kok gitu ya. Karena kita sudah paling enggak kita sudah ada benteng yang lebih untuk mempertahankan kesehatan kita seperti itu. Dan ini kalau saya lihat sebagai salah satu bentuk cara untuk mengengage karyawan dengan cara yang tidak langsung gitu loh. Jadi kita nggak melihatnya saklek ini, tapi kalau dari segi pengelolaan SDM itu ke sana. Termasuk juga bagaimana sih sekarang ini karyawan yang sekarang ini dibatasi dinas luarnya gitu ya, atau yang harusnya tadi ada pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan mereka ini ngumpul-ngumpul dalam jumlah banyak. Sekarang ini memikirkan mengelaborasi sarana-sarana kerja yang bisa dipakai supaya lebih efektif dan efisien. Ternyata biasanya dalam kondisi kayak gini akan muncul ide-ide baru. Jadi kayak misalnya kemarin yang saya lihat ada broadcastan itu Microsoft Team itu bagikan. Jadi free 6 bulan untuk sarana kolaborasi. Jadi untuk kayak Skype bisa terus nyimpen dokumen yang sharing bersama sehingga tadi itu yang orang dari luar kota yang biasanya meeting laporan dikirim atau meeting bersama bahas itu ditaruh di situ, kemudian bisa dibuka, diakses bersama. Terus gitu conference call untuk meetingnya seperti itu. Bahkan kemarin ini yang salah satu klien yang saya itu kita sudah bikin jadwal ini terus kemudian satu lagi ini ada sesuatu yang mereka karena ini penetapan target, jadi KPI gitu ya. Jadi kita mau menyampaikan ini target untuk masing-masing pejabat, terus mereka harus tanda tangan. Nah itu pun meetingnya pakai jarak jauh nantinya. Jadi dari kantor pusat mereka akan standby di tempat masing-masing di kon kayak gitu. Terus kemudian mereka akan tanda tangan di masing-masing. Dan juga ini pasti review target lah. Review supaya kondisinya lebih realistis lah gitu. Seperti itu. Ya. Ini kalau orang Jawa bilang bilang untung ono corona gitu ya. Orang Jawa kan nggak pernah kan itu, tapi itu positif loh sebenarnya. Itu positif kan. Mungkin tidak negatif. Betul, saya nambahin Pak. Jadi yang disampaikan Bu Novi itu betul. Jadi kan sekarang ini balik lagi ke dunia IT ya. Jadi sarana prasarana. Seperti contoh nanti ada proses rekrutmen kemarin biasanya kalau orang harus datang terus dari luar kota harus datang, sekarang udah Skype bisa. Jadi ataupun nanti ada meeting pakai teleconference gitu ya. Dan itu bisa balik-baliknya juga dunia IT ini yang harus kita manfaatkan karena itu juga menghemat banyak mestinya. Ya, makanya komentarnya kan untung ono corona jadi IT kita harus dipacu lebih bagus begitu ya. Ya itu kan kalau enggak kita merasa so far masih tidak membutuhkan IT. Benar. Hari ini kita ternyata IT banyak membantu gitu. Betul ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Dwi kan. Apindo sendiri Pak, asosiasi sendiri
pertama soal kalau misalnya kemudian ada lockdown, apa yang akan disampaikan? Memang ini belum ya, karena Bu Wali Kota Surabaya Wali Kota Risma juga bilang Surabaya nggak akan lockdown karena ini pengaruhnya pada ekonomi. Mudah-mudahan gubernur nggak. Tapi kalau misalnya itu apa komentarnya Apindo? Terus kemudian yang berikutnya, kalau ini dalam jangka yang tadi disampaikan sampai pertengahan tahun, apa langkah-langkah Apindo untuk dunia usaha, Pak Dwi Ken? Baik, sebenarnya kami mewakili juga sebagian industri ya, terutama untuk khususnya di Jawa Timur. Ya, kita memang agak prihatin awalnya ini dengan kondisi yang ada ini. Tapi kami berharap bahwa semua industri masih bisa survive ya, tentunya dengan usaha-usaha yang udah dijalankan ataupun disarankan dari beberapa pihak terkait dengan banyaknya dampak ini, dampak virus ini, terutama untuk tetap bisa menjalankan dunia usahanya dengan baik semuanya. Ya, kalaupun ada penurunan dan sebagainya, memang ini harus sudah bagian dari resiko. Tapi kita tetap bahwa bisnis itu harus berjalan dan kondisi apapun ya. Ya, adapun tentang dampak apapun virus yang ada yang sekarang ini, ya kita dari dunia industri juga harus berusaha untuk bisa mencegah ya tadi. Jadi jangan sampai ini jadi wabah di setiap industrinya yang akhirnya industrinya juga di-ban oleh customer karena di situ ada virus corona dan sebagainya. Jadi itu dampaknya. Terus terang aja harapan saya secara pribadi dan mungkin mewakili beberapa teman-teman Apindo bahwa tetap semangat dan kondisi yang ada ini, karena bagaimanapun juga kita juga harus berusaha untuk bisa bekerja dan menstabilkan perekonomian baik itu di karyawan kita, kemudian di dunia industri kita sendiri. Mungkin itu Pak. Ya. Pak Jokowi memang menyampaikan tidak akan ada lockdown, tapi Apindo juga pastinya sangat-sangat keberatan kalau lockdown ini diterapkan, begitu ya. Betul Pak ya. Karena kan menyangkut kelangsungan dunia usaha. Ya. Apa langkah-langkah konkret Apindo dalam waktu dekat ini? Apakah kemudian lebih banyak akan berkoordinasi antar member di Apindo untuk mengetahui perkembangan tadi, seperti yang tadi Pak Dwi Ken sampaikan, agar tidak ada satu industri pun yang kemudian ada karyawannya yang positif corona gitu. Betul. Mau tidak mau Pak, fungsi pencegahan kembali lagi Pak, bahwa fungsi pencegahan ya, kalaupun ada kan tetap harus diobati, diselesaikan problemnya. Jadi tidak berkembang sampai meluas. Jadi itu yang jelas memang berdampak ya. Beberapa minggu yang lalu Ketua Umum kami Pak Aryadi Sukamdhani juga udah di acara Mata Najwa dan sebagainya. Itu juga sempat ngomong bahwa ini juga ada dampak. Iya. Jadi mau tidak mau harus mencegah ya agar industri ini tetap berjalan dan kondisi sesulit apapun, karena ini kan menyangkut ekonomi ya. Iya. Terus terang itu Pak. Oke. Itu dilakukan dengan koordinasi yang lebih baik tentunya. Betul, ya. Oke. Sekarang kita minta nasihat dari Mak ya, yang menenangkan begitu loh. Ya, kita tahu Apindo sudah menyuarakan seperti itu, bisnis memang sedang terpuruk dan kembali menjadi lebih ini. Nah, sebagai konsultan itu kan tugasnya memang menyenangkan banyak orang tuh ya Bu Novi. Nah, hari ini senangkan Pak Dwi Ken, kalau saya nggak perlu, saya nggak apa-apa sudah. Senangkan Pak Dwi Ken yang memang diundang supaya lebih tabah, lebih tegar. Dan juga apa Bu Novi yang kita harus tetap semangat dalam situasi seperti ini? Saya melihatnya dari sisi pengelolaan SDM kembali lagi ya. Jadi ini kondisi yang seperti ini kan kalau kita lihat bahwa ini ada peluang yang lebih baik yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi itu saya melihat sisi positifnya bahwa create-lah cara-cara yang justru di kesempatan ini kita bisa menumbuhkan engagement karyawan. Perusahaan itu melihat niat baik kita. Gitu. Artinya kita dipaksa keadaan untuk menemukan cara-cara baru. Betul gitu ya. Jadi cara-cara baru yang mungkin tidak perlu biaya tinggi yang selama ini kita keluarkan untuk luar, tetapi sekarang kita investasikan kepada karyawan kita gitu. Karena karyawan pun sebenarnya mereka akan mikir gitu ya. Mereka senang mungkin tidak kerja 3 hari, habis gitu 3 hari saya jamin pusing dah. Anaknya mulai rewel di rumah, tidak sekolah
gitu kan terus kemudian dia kerja malah ngurusi kerjaan. Sekarang ini kalau nggak salah kemarin ada teman yang anaknya libur sekolah tetapi jam sekian harus belajar apa, kemudian sudah harus di-emailkan jam sekian harus sudah belajar apa lagi gitu. Jadi akhirnya dia juga ngajari anaknya memantau anaknya belajar di rumah tetap aja gitu kan ya. Kan ada orang yang misalnya nggak telaten ngurusi anak gitu, ini terus di rumah itu kan pasti dia akan permintaannya macam-macam toh di rumah. Anak yang bete di rumah itu kan lebih mau makan yang enak, mau yang apa gitu. Jadi akhirnya akan muncul dana-dana lain yang ini kan karena katanya mak-mak ya, dana lain yang sebelumnya tidak terbajetkan. Jadi bisa jadi dirasakan happy 3 hari, habis itu dia mungkin akan merasa realize gitu. Kalau aku terus seperti ini, bagaimana nasib dapur ini nanti kan akhirnya kan seperti itu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Termasuk ya ini tadi ya pengelola SDM cuma mesti benar-benar paham ini tadilah. Kayak misalnya nih mau nugasin ke luar kota gitu ya, yang tugasin jangan yang sudah usia di atas karena mereka orang-orang yang rentan. Atau kalau ada orang-orang yang misalnya habis pulang dari luar kota, pasti kan dia sehat ketika mau berangkat ya. Ketika pulang juga kita mesti pastikan gitu bahwa apakah dia tetap sehat seperti itu. Kalau ada karyawan sedikit sakit aja udah wis bawa ke dokter atau disuruh istirahat kayak gitu. Sudah ya wis kita harus memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti itu gitu loh. Tadi untuk membatasi interaksi dengan yang lainnya supaya itu tadi kalau makin banyak yang flu gitu kan bisa jadi makin panik gitu karena kadang orang nggak bisa bedakan flu biasa sama corona sama ada satu lagi kemarin tuh kayak selesma atau apa batuknya sama gitu ya terus pileknya sama gitu demamnya bisa jadi sama tetapi kalau yang corona ini kan lebih dalam lagi sesak nafasnya kayak gitu kan ada yang ini mampet hidungnya kalau corona nggak sampai mampet kayak gitulah. Termasuk itu rumah sakit UNER itu Universitas Airlangga itu juga kebanjiran orang ketika Bu Risma menyampaikan silakan periksa gitu. Akhirnya mereka batasin 100 pasien per hari. Itu pun diseleksi. Yang benar hanya batuk ini indikasinya apa udah hanya sampai pengobatan ini. Tapi yang benar-benar parah yang ini benar-benar lebih teliti. Ya apalagi memang sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Betul. Rumah sakit UNER memang menjadi rujukan begitu ya untuk memeriksakan corona itu. Oke. Kita tetap semangat ya Bu Novi ya. Semangat. Karena Pak. Benar. Semangat. Semangat yang baik itu akan membuat kita menjadi lebih mudah melawan segala sesuatu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dwiken Hendrawanto, Sekjen Apindo Jawa Timur. Matur nuwun rawuhnya. Mudah-mudahan kapan kita bisa ngobrol lagi di sini. Siap. Jadi dengan atau tanpa Bu Novi nggak apa-apa toh. Nanti nggak berani kalau nggak ada Bu Novi. Semoga sukses juga dalam kondisi yang sulit ini. Bahwa baik itu industri, kegiatan kita masing-masing individu juga pasti berjalan normal. Harapan kami itu. Baik. Sampaikan salam kami dari Merkuri untuk teman-teman Apindo untuk tetap semangat begitu ya. Bu Novi matur nuwun sangat ya. Sama-sama. Sudah menghadirkan Pak Dwiken dan pembicaraan hari ini luar biasa. Semangat selalu. Baik. Kita ketemu lagi minggu depan. Sahabat Merkuri, saya Aldi juga harus segera pamit dan pamit dari dialog ini, tapi saya masih punya waktu 1 jam untuk melanjutkan Merkuri Morning Show sampai tepat pukul 10. Jangan kemana-mana. Merkuri.